Ya. Terus lagi setelah itu di hutan yang rimbun tadi, di pohon-pohon tua, kan saya cerita itu ada di sebelah kiri ada mayat-mayat. Mayat? Iya, ada mayat, Mas. Tuh. Yang Mas lihat itu mayat? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Demit Semeru. Di mana ada hantu, di situ ada Demit Semeru. Oke teman-teman semua, kali ini untuk segmen kita, untuk video kali ini kita tidak menampilkan sebuah explore tempat-tempat angker. Dan untuk khusus kali ini juga saya akan menampilkan sebuah podcast horor yang berhubungan dengan narasumber yang memang punya pengalaman mistis dan kisahnya sempat viral dan sempat diundang oleh Net TV bersama Bang Fajar RJL5. Dan kenapa kita menandakan narasumber tersebut? Karena masnya itu selain satu kabupaten sama kita, masnya juga merupakan teman dari temannya Mas Kameramen. Nah, ceritanya Mas Kameramen itu dapat info kalau di net ada sebuah podcast yang menceritakan tentang Alas Burno, dan ternyata narasumbernya merupakan asli Lumajang, dan masnya juga punya teman yang kenal dengan si narasumber. Lalu kita cari info dan ternyata si narasumber tersebut lagi kuliah di Malang. Jadi kita cari kontaknya, kita hubungi, dan masnya tersebut sudah bisa dihubungi dan beliau menepati janjinya untuk datang ke Demit Semeru ketika liburan. Pada saat ini yaitu sedang liburan, jadi kita sempatkan podcast dengan masnya tentang explore Alas Burno. Nah, untuk masnya sendiri yaitu Mas Mada. Nah, mas ini sempat viral di YouTube yaitu tentang explore Alas Burno. Dan kenapa saya datangkan? Karena saya pribadi selain tidak tahu tentang Alas Burno, dan saya sendiri memang sedikit tidak percaya tentang ceritanya yang ditampilkan di video tersebut. Karena menurut pandangan saya kan sekilas memang sebuah akses jalan yang memang melewati hutan, tapi ceritanya tersebut memang angker, tapi saya pribadi secara logika itu tidak menerima teman-teman. Jadi kita akan tanyakan langsung kepada Mas Mada, yang memang masnya itu punya kelebihan katanya tentang bisa melihat makhluk-makhluk yang kita tidak tahu. Oke Mas, jadi masnya memang asli Lumajang ya? Ya, asli Lumajang Mas. Lah, untuk kemarin kita hubungi memang lagi ada di Malang? Ya, masih kuliah Mas. Kuliah jurusan apa Mas? Saya pendidikan olahraga. Dan sekarang memang sempat lagi liburan ya? Ya, karena sudah libur. Jadi kita hubungi waktu itu memang pas lagi kuliah ya? Untuk semester berapa sekarang? Sekarang semester 7 Mas. Ini mau 8. Lagi sibuk-sibuknya ya? Ya Mas, skripsian Mas. Iya. Lah Mas itu memang bener masnya yang ditampilkan di net itu? Ya bener. Lah kenapa bisa tampil di sana Mas? Memang punya cerita mistis lalu dihubungi gitu? Ya, sebenarnya karena saya pribadi saya pribadi adalah penonton setia RJ5 sebenarnya Mas. Dan saya iseng aja karena memang saya pernah mengalami cerita horor pas waktu di Alas Burno. Jadi saya iseng untuk komen saya punya cerita horor tersebut. Nah, mungkin karena cerita di Alas Burno tadi tidak pernah diangkat, tidak pernah diceritakan dan cukup menarik, itu menjadi alasan mungkin saya datang ke podcastnya Bang Fajar.
dan merupakan sebuah kebanggaan sendiri ya, tersendiri ya. Iya Mas. Soalnya channel sebesar itu Iya. juga bekerja sama dengan net gitu loh. Punya pengalaman mistis yang memang secara pengalaman pribadi yang mungkin orang lain bisa jadi tidak percaya kan ya Mas. Iya. Dan saya pribadi memang tidak percaya sebenarnya tentang ceritanya Mas itu, seolah-olah memang mengada-ngada Iya. gitu loh. Menurut saya pribadi. Jadi saya insya Allah akan selain mendengarkan ceritanya Masnya, saya akan membuktikan sendiri nanti ke Alas Purno. Seangker itu ke Alas Purno itu menurut saya pribadi. Jadi memang itu nyata. Kalau yang saya alami itu memang yang saya ceritakan benar-benar nyata, real. Itu memang cerita yang saya alami tanpa mengurangi, tanpa menambahi. Iya. Dari cerita yang memang saya, dari apa yang memang saya alami. Yang diangkat di Bang Fajar ya? Iya, memang itu betul-betul real. Jadi teman-teman, memang kisah mistis atau podcast horor yang ditampilkan di channelnya Bang Fajar dan juga di net itu memang benar-benar real, tidak ada rekayasa ya Mas. Tidak ada Mas. Dan awal mulanya Mas bisa lewat di sana kan bisa lewat selatan Mas. Karena pada saat itu kan Lumajang mengalami duka. Duka ya. Iya, karena Jembatan yang putus. Jembatannya putus akibat erupsi. Iya. Semeru. Ya, Terpaksa lewat sana jalur lewat sana. ya. Lah katanya, soalnya saya tidak nonton full. Waktu itu saya dengar bannya bocor. Ya betul Mas. Bocornya itu masih di bawah. Bocornya itu setelah melewati Siti Sundari. Maksudnya kalau mungkin pernah ke sana, itu ada wisata di sana namanya Siti Sundari. Nah, pas setelah Siti Sundari itu ada alas namanya Alas Damaran Burno. Nah, di alas tersebut kami mengalami, saya bersama teman saya itu mengalami kebocoran. Ya. Pada waktu jam itu sekitar jam 4:30 Mas, sore. Kalau dilihat dari dokumentasinya itu kan kanan kiri memang hutan semua ya. Hutan semua Mas. Jadi secara logika memang bisa dibilang angker ya angker sebenarnya sih. Tapi karena memang saya ini penasaran, jadi saya pasti akan ke sana entah kapan gitu loh, untuk membuktikan ceritanya Masnya ini. Jadi memang bocor ban itu memang di atas Siti Sundari itu ya. Iya Mas. Kalau saya pribadi, kalau ke Burno itu memang paling tinggi memang ke alas itu Sundari itu. Kalau ke atas memang belum pernah saya. Jadi Masnya bisa ceritakan pengalaman mistis itu waktu naik gitu. Sebenarnya begini Mas. Sebelum saya cerita, ya. Memang pendapat orang itu berbeda-beda. Ada yang bilang saya itu mengada-ngada cerita tersebut. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya tidak merasa, maksudnya tidak merasa sakit hati atas apa yang orang lain katakan terhadap saya. Karena menurut saya orang lain itu tidak percaya karena mereka belum pernah mengalami, belum pernah merasakan apa yang saya alami itu. Jadi maklumlah orang lain tidak percaya. Mungkin jika pada saat itu saya memang niatnya untuk ngevlog, untuk apa? Konten lah. Konten. Nah, itu di sana mungkin bisa terlihat jelas dan alur ceritanya mungkin bisa lebih jelas lagi, Mas. Karena tidak terfikirkan sebelumnya. Jadi mungkin itu yang membuat orang-orang tidak percaya. Nah, untuk ceritanya sendiri, saya tuh sebenarnya diajak oleh teman saya. Mungkin kalau Masnya bisa lihat cuplikannya, diajak oleh teman saya sebenarnya. Masnya kan sering apa? Explore tempat-tempat angker. Mungkin Masnya sendiri nanti bisa langsung explore ke sana untuk membuktikan apa yang saya ceritakan. Nah, untuk yang saya alami sendiri, Mas, di sana itu pas waktu saya naik kan itu posisinya setelah maghrib, setelah ban bocor. Maghrib baru naik. Ya, kan ban bocor kita turun lagi. Nah,
kita tembel, kita ganti bannya, terus kita naiknya lagi itu setelah maghrib mas posisinya. Malam ya. Ya malam. Apalagi itu Hutan dan pada saat itu gerimis mas, posisinya gerimis. Nah ketika saya melewati Plang, iya, di situ saya sudah merasakan mas, hawanya sudah berbeda dari yang tadi dari bawah. Memang di situ ada kabut dan juga jarak pandang kita kan terbatas. Nah tidak jauh dari sana itu ada pohon bambu. Iya, tengah hutan itu. Iya, Tengah di jalan itu. di tengah jalan itu. Itu kanan kiri ada bambu mas. Nah bambu itu pas waktu saya mau lewat, Iya. dia itu turun ke bawah daunnya, kayak merunduk. Jadi menghalangi jalan itu. Nah menghalangi jalan kita mas. Keanehannya di situ yang pertama mas. Memang awal mula kejanggalan-kejanggalan yang memang Mas rasakan mulai dari pohon bambu itu. Ya mulai dari sana. Nah Pada saat itu apa yang Mas rasakan pas melihat pohon bambunya itu menghalangi itu? sebenarnya saya sudah merasakan memang ada sosok yang membuat pohon itu menjadi menghalangi ya mas. Tapi karena saya cuma berdua dengan teman saya, takutnya dia itu takut, jadi saya tidak cerita mas. Saya bilang lanjut aja gitu, mas. Jadi cuma berdua, nggak ada orang lewat gimana? Nggak ada mas, nggak ada sama sekali. Nggak ada rumah ya? Memang hutan semua. Itu hutannya rimbun mas. Jadi sinar matahari saja tidak bisa kayaknya masuk ke situ. Kalau pagi hari itu masih terlihat gelap. Saya memang belum pernah ke sana, tapi membayangkan ceritanya sudah bisa dibayangkan. Ya memang menakutkan gitu. Jadi sampean itu terus, jadi di beberapa titik atau memang di seluruh sepanjang jalan masnya itu diganggu? Yang diganggu itu memang ada di beberapa titik. Setelah itu kita tidak merasakan maksudnya gangguan. Nah, terus lagi setelah itu di hutan yang rimbun tadi, di pohon-pohon tua, kan saya cerita itu ada di sebelah kiri ada mayat-mayat. Mayat? Iya ada mayat mas. Itu yang Mas lihat itu mayat? Iya. Dan juga ada sosok kuntilanak juga mas. Teman saya juga lihat itu sosok kuntilanak di sana. Jadi ada bukan hanya beberapa tapi banyak ya? Iya banyak. Memang yang saya lihat itu. Dan masnya masih bisa tenang? Ya sebenarnya takut mas. Nah, untuk temannya sendiri pada waktu melihat kuntilanak tersebut gimana responnya? Dia itu gemeter. Soalnya saya juga kan eksplor tempat-tempat angker gitu, dan sebenarnya saya tidak bisa melihat mas. Cuma kalau ada sosok yang mau mendekati memang agak terasa sih. Untuk diri saya sendiri merasakan. Cuma tujuan saya ngonten itu sebenarnya bukan mencari hantu, cuma ingin melawan rasa penasaran saya tentang hal-hal gaib seperti itu memang. Jadi menurut saya itu memang merupakan hal wajar kalau saya pribadi tidak percaya kalau memang belum membuktikan mungkin ya. Iya mas. Jadi masnya itu katanya punya kelebihan bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu. Ya kurang lebih bisa dibilang seperti itu mas. Lah untuk awal mulanya memang sejak lahir bisa melihat atau memang ada bacaan-bacaan yang mungkin bisa membuka mata batin itu? Kalau untuk itu sendiri mohon maaf mas, saya tidak bisa menceritakan detailnya seperti apa. Jadi privasi ya? Ya mas, karena berhubungan privasi. Oke, jadi saya akan tetap untuk datang ke lokasi yang memang mas ceritakan.
tapi nggak tahu kapan, soalnya kita kan sekarang musim hujan. Tapi akan tetap saya datangi ke sana, soalnya rasa penasaran saya tentang ceritanya Mas itu memang sangat tinggi gitu loh. Soalnya secara logika kalau jalan, masa sih jalan ada hantunya gitu loh, pemikiran saya. Jadi saya akan datangi sama Pak kameramennya nanti ke sana. Mungkin dari sini sekitar 1 jaman ya ke lokasi ya. Ya kalau dari sini 1 jaman ke 1 lokasi. jaman. Jadi bisa dirasakan kalau memang pada saat maghrib aja baru naik ya. Ya mungkin kalau ingin merasakan Iya. seperti yang saya alami, mungkin memang waktunya mungkin malam Mas. Karena memang kalau siang mungkin banyak lalu lalang sepeda motor di sana. Nah, katanya di sana itu setiap tikungan ada kayak apa ya, plakat yang memang banyak apa katanya, hewan buas apa, Karena memang di situ memang hutan Mas, hutan lindung. hutan lindung. Kalau menurut masyarakat setempat di sana memang masih banyak berkeliaran, terutama harimau yang sering nampak di jalan itu. Harimau memang. Tapi Masnya kok bisa berani gitu loh, kalau memang apa ya, kan itu memang sangat berbahaya Mas. Iya memang sangat berbahaya, tapi kan saya Memang terpaksa ya, belum ya, pernah juga lewat sana. karena memang tidak bisa lewat selatan. Iya, terpaksa. lewat Juga selatan. teman saya yang lebih paham untuk jalurnya itu. Oke teman-teman, saya memang sedikit apa ya, tidak percaya dengan yang Mas ceritakan ini. Tapi saya akan datangi dengan melawan rasa penasaran saya dengan Alas Burno. Memang seangker itu ke Alas Burno akan saya datangi. Tapi insya Allah Mas, saya akan berangkat sore lah sampai ke atas ya. Memang di sana ke Ranupane ya jurusannya ya. Iya, di sana ke Nah, kemungkinan saya akan ke Ranupane paling tidak sore lah nyampe atas. Dan saya akan explore ketika pulang. Jadi posisi saya itu mau explore pada tengah malam, tapi dalam posisi turun. Soalnya apa ya, kalau melihat cerita Masnya memang saya tidak percaya, tapi mendengarnya saya sudah merinding Mas. Boleh Mas, mungkin bisa membuktikan, mungkin ada nanti yang penampakan yang terekam oleh kamera Masnya. Iya. Kan juga menjadi apa ya, nanti orang-orang menilainya itu memang cerita saya itu bukan settingan, Iya. atau bukan diada-ada gitu. Memang benar-benar ya Mas. Ya. Oke teman-teman semua, ini adalah narasumber kita yang memang punya pengalaman mistis dan itu real, yang sudah diceritakan dan diangkat kisahnya oleh Mas Fajar RJ5, dan itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri buat Masnya ya. Ya, Dan Mas. terima kasih juga mungkin buat Mas Fajar yang sudah menerima Mas untuk mengangkat kisah pribadinya itu Mas ya. Ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa ya dukung channel Demit Semeru agar bisa berkembang, bisa mendatangkan narasumber-narasumber nantinya yang memang punya pengalaman mistis dan apa ya, lokasinya bisa saya datangi untuk melawan rasa penasaran dan rasa takut. Oke, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Demit Semeru. Oke, cukup dari saya dan juga Mas siapa? Mas Ahmada. Mas Ahmada ya. Oke, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.